Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian dan keluarga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk beraktivitas walaupun masih di masa pandemi. Tetapi ibu harap kalian tetap produktif, tetap aktif, tapi jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan ya, supaya diri kalian aman, sehat, keluarga juga terjamin kesehatannya. Oke, hari ini ibu akan mengajar tentang mata pelajaran metodologi penelitian. Nah, ini adalah mata pelajaran baru. Jadi mata pelajaran baru di SMA UII. Kami sekolah itu berharap dengan adanya mata pelajaran metodologi penelitian, anak-anak sekarang, anak-anak milenial, anak-anak zaman now itu bisa lebih mengenal tentang dasar-dasar penelitian itu seperti apa. Jadi nanti di mata pelajaran ini kita akan berusaha untuk mengetahui dulu bagaimana cara-cara seseorang itu bisa meneliti itu seperti apa, bagaimana mereka mencari sumber, baik itu wawancara, kemudian studi pustaka itu seperti apa, bagaimana mengolah data, bagaimana membuat kesimpulan, bagaimana membuat proposal penelitian, itu akan kita pelajari di sini. Kita akan belajar bersama di sini. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu pengertian dari metodologi penelitian itu seperti apa. Jadi kita harus bedakan dulu antara metode, metodologi, dan juga penelitian. Apa sih? Itu semua itu apa? Kalau mengenal kata metodologi penelitian, apa sih yang ada di unek-unek kalian itu sekarang ini apa? Perpustakaan? Atau mungkin laboratorium? Atau juga tentang arsip-arsip daerah atau arsip-arsip nasional? Yang mana? Aduh, pusing ya. Jangan pusing dulu. Kita harus tahu dulu konsep atau pengertian dari metode dulu. Jadi metode itu apa? Metode itu adalah cara kita untuk mengupayakan sesuatu. Jadi cara kita untuk mengupayakan sesuatu itu disebut sebagai metode. Sebagai contoh misalnya metode membuat kopi. Nah, mungkin ada yang kopi plus gula baru dicampur air. Atau mungkin kopi dulu dikasih air baru diberi gula. Nah, cara-cara untuk mengupayakan sesuatu itu bisa lebih dari satu ya. Bisa lebih dari satu cara. Jadi metode itu adalah cara kita untuk mengupayakan sesuatu. Sudah paham? Oke, kemudian metodologi. Metodologi itu berasal dari kata metode dan logos. Metode itu adalah cara, kemudian logos itu ilmu. Jadi metodologi itu adalah ilmu yang mempelajari cara kita untuk mengupayakan sesuatu. Jadi ilmu yang mempelajari cara kita mengupayakan sesuatu itu disebut sebagai metodologi. Kemudian penelitian, tapi kita lebih mengarah kepada riset ya. Jadi riset itu adalah mencari kembali atau menelaah kembali. Nah, cara kita mencari kembali apa-apa yang seolah-olah itu sudah ada. Jadi mencari kembali apa-apa yang seolah-olah itu sudah ada dan tujuannya adalah mendapatkan sesuatu yang baru. Walaupun itu sudah ada tetapi kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang baru, untuk mendapatkan kesimpulan baru atau kesimpulan yang lebih tepat itu seperti apa. Nah, contohnya ketika kita bercermin, adakah yang salah dari diri kita? Sepertinya biasa aja. Ketika kita bercermin itu kita biasa aja, seperti kita melihat diri kita sendiri itu seperti apa. Setelah kita mengecek wajah kita, kemudian adakah sesuatu yang baru? Kemudian mungkin ternyata ada tambah jerawatnya, atau mungkin semakin hitam atau kusam, itu akan ada sesuatu yang baru. Jadi riset itu adalah mencari kembali yang sudah ada tujuannya untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Nah,
Kemudian metodologi penelitian itu adalah upaya kita melihat sesuatu yang terjadi, sudah biasa terjadi di masyarakat, kemudian untuk mendapatkan temuan baru, bukan berarti kita itu kurang kerjaan atau gimana, tetapi kita berusaha untuk mencari kebermaknaan dari sesuatu yang luput dari perhatian kita. Nah, metode penelitian, kalau menurut Sugiono, itu adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, cara ilmiah ini berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada cara-cara keilmuan, seperti contohnya misalnya cara rasional, kemudian empiris, dan sistematis. Nah, kalau rasional itu adalah bahwa penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris itu adalah cara-cara yang dilakukan dan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain itu dapat mengetahui, bisa dapat mengamati cara-cara yang digunakan. Kemudian sistematis itu adalah proses yang digunakan dalam penelitian itu dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Kemudian menurut metode penelitian, menurut Suharsini Arikunto, dia mengatakan bahwa metode penelitian itu adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Nah, kenapa metodologi itu penting bagi peneliti? Karena ketika kita memilih untuk belajar, jadi kita itu harus bisa memilih untuk belajar kerangka berpikir lanjut ya. Idealnya dengan banyaknya objek berpikir, manusia itu tidak overthinking. Jadi tidak hanya terpaku pada satu jawaban saja. Kemudian salah satunya dengan metodologi penelitian, pola pikir dalam penyelesaian masalah itu lebih divergen, lebih kompleks, supaya lebih ada pilihan dalam menyelesaikan masalah itu lebih banyak, lebih bervariasi. Kemudian bedanya dengan orang yang maksudnya ketika orang tidak memilih untuk untuk memperdalam metodologi, orang yang misalnya dia tidak memilih kuliah ya, misalnya contohnya, mereka akan lebih suka belajar aplikatif, artinya dia lebih suka untuk mengembangkan skill daripada metode berpikirnya. Jadi mereka kurang kompleks karena tujuannya adalah satu itu tadi. Kemudian metodologi penelitian itu penting karena apa? Karena bisa membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan tepat. Kemudian bisa memahami, memprediksi, mengontrol, dan yang paling penting itu adalah caranya. Bagaimana cara kita dalam mencapai atau menyelesaikan masalah itu dengan berbagai cara, itu bagaimana caranya. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa kalian sampaikan ketika nanti kita Zoom. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.